Saya pernah mau keluar dari kocek, kemarin dibuka sampai mati, teleponnya bunyi mulu, pas diangkat anaknya nanya, "Bapak udah dapat uang belum?" Iya, itu anaknya udah mati, udah gak bisa hidup lagi. Halo Sobat Semanggi University, kembali lagi di sesi bedah buku bersama Sobat Semanggi University dan aku Arum dari Divisi Pucesi di Konsep Jakarta. Aku Idris dari Divisi Logistik Konsep Jakarta. Oke, ada wajah baru lagi ya teman-teman, yaitu ada Mas Idris. Mas Idris udah berapa lama di Konsep Jakarta nih? Kurang lebih 2 bulan. Oh, 2 bulannya. Gimana experience-nya nih Mas? 2 bulan di logistiknya Konsep Jakarta ya? Iya, benar. Gimana experience-nya? Banyak yang bisa diambil sih pelajaran sebenarnya. Banyak juga bisa dibilang skill, kemampuan yang baru dibanding pengalaman sebelumnya. Oke, keren banget. Welcome ya buat Mas Idris di sesi bedah bukunya kita Konsep. Ini baru pertama kali ya berarti Mas Idris ya? First timer. Kamu juga baru pertama kali? Pertama kali bareng Mas Idris gitu maksudnya ya. Oke. Nah, gimana kabarnya Mas Idris dan Mbak Arum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, nah by the way kita tuh filmnya itu mendekati selesainya atau berakhirnya tahun 2023 ya. Kira-kira resolusi Mbak Arum atau Mas Idris apa nih buat 2024? Resolusi untuk Konsep apa untuk diri Untuk saya? kamu aja dulu. Untuk diri saya sendiri. Cinta perusahaan banget sih ngomong untuk Konsep dulu. Siapa? Untuk Arum dulu. Untuk Arum dulu deh. Untuk saya resolusi di tahun 2024 pengennya sih yang wishlist di tahun 2003 kemarin yang belum tercapai. 2003. 2023 sorry, yang belum tercapai kemarin bisa terwujud Amin. di tahun 2024. Boleh spill satu nggak impiannya apa? 2003 yang belum tercapai 2024. Ada satu wishlist sih Bu. Apa? Apa ya? Satu aja. Spill satu. Harus banget Bu spill. Ya Allah, ya udah deh, privacy ya guys. Kalau Mas Idris apa nih resolusi buat 2024? Solusi untuk 2024 mungkin karena saya juga baru di Konsep, paling pengen target-target perusahaan yang yang diberi ke saya bisa penuhi, bisa saya maksimalkan, dan ya paling bisa untuk tanggung jawab pribadi bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Oke, itu kan kalau untuk coach shop. Kalau dari pribadi misalkan mau apa gitu 2024 kalau untuk kamu pribadi? Pribadi yang saya pikirin paling bisa nyetir mobil. Amin, oke. Iya, benar. Karena waktu itu saya juga bilang sama Mas Idris harus bisa nyetir mobil ya. Oke. Kita 2024 kita lancar naik mobil ya Mas. Karena saya juga lagi lancar naik mobil guys. Kamu mau bisa nyetir mobil buat ke pabrik. Oke, kalau teman-teman di rumah resolusi 2024-nya apa sih? Tulis komen dong di bawah. Ini nggak ada yang nanya nih apa resolusinya. Iya Bu. Oke, kalau resolusi saya 2024 apa ya? Mungkin saya pengen lebih banyakin skill saya saya sendiri, skill dan juga wawasan gitu ya, karena 2024 tuh pasti tantangannya akan lebih besar dan saya juga pengen punya opportunity yang lebih besar lagi. Dan saya dari saya pribadi saya harus siapin diri saya untuk bisa ambil opportunity apa nih 2024, jangan sampai kelewat. Itu sih salah satu resolusi saya 2024. Oke. Nah, teman-teman, seperti biasa kita kalau ada video seperti ini pasti pengen bikin bedah buku nih ya, acara favorit kita. Nah, hari ini baru sama Mas Idris pengen bedah buku dengan judul apa sih? Boleh di-share dong ke teman-teman. Oke, ini masih buku mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Oke. Untuk bab selanjutnya itu ada subbabnya pelatih menaklukkan mindset. Pelatih menaklukkan mindset. Poin yang aku ambil dari setelah baca bukunya Bu ya. Kalau untuk dari subbab judulnya itu adalah pelatih menaklukkan mindset. Nah, yang di sini yang aku tangkap poinnya adalah bercerita, namanya pelatih itu Bobby Knight, pelatih bola basket kampus yang terkenal. Cuman dia ini tuh sebenarnya sih baik, ramah dan juga selalu support dengan timnya. Cuman karena dibilang kontroversial itu si pelatihnya, kalau misalkan timnya nih gagal, dia tuh kayak nggak mau nerima kegagalan tersebut. Nah, itu yang
bisa dibilang mindsetnya tetap kayak gitu. Dan juga kalau misalkan timnya gagal, bukan maksudnya, mungkin caranya kalau saya lihat positifnya adalah caranya memaki, terus juga kayak apa namanya, dengan cara memaki terus kayak nge-push banget timnya itu buat berkembang gitu. Tapi caranya itu kan dengan tindakan si pelatihnya itu beda banget kan, maksudnya dengan cara reaksi dari si timnya gitu. Ada yang sakit hati lah, nggak terima, atau enggak gimana sih kok gagal, kenapa supportnya tuh kayak gini, dan akhirnya tuh ada yang kayak ngedown. Nah mungkin caranya tuh yang agak salah gitu ya, makanya dibilang mindset tetap. Kalau misalkan kalau saya dari pribadi sih mungkin positifnya untuk terus berkembang kan, karena dari historinya si Bobby Knight itu tuh pelatih yang menurut saya sih dia tuh dapat penghargaan banget sebagai pelatih, dan juga mendapatkan reward yang benar-benar kayak yang sebelumnya tuh pelatih yang sebelum si Bobby ini tuh yang nggak pernah dapat award, tiba-tiba yang dia menjabat sebagai pelatih di tim basket tersebut tuh dia dapat award kayak gitu sih. Itu sih Bu cerita dari poinnya saya dapat dari si buku ini gitu. Oke, jadi di subbab ini dia angkat sebuah cerita ya. Sebenarnya Bobby ini jadinya baik atau buruk ya? Katanya dia suka memaki. Sebenarnya sih ada positif, ada negatif. Oke. Cuma kalau saya kan dengan mindset saya yang mungkin dari penulis buku ini memang dia bilang mindsetnya tetap orangnya rumit gitu. Dan juga mungkin memang gaya kepelatihannya, gaya membimbingnya seperti itu untuk dapat award gitu kan. Kalau nggak ada kayak gitu ya mungkin timnya nggak akan dapat award gitu. Oh, jadi dia tuh di sini di bab ini dia membahas contoh studi kasus orang yang bermindset tetap. Dan ternyata masih ada sisi positifnya walaupun ada sisi negatif yang dia terima. Ya menurut saya sih seperti itu. itu. Gitu. Apakah dia membahas juga studi kasus terkait orang yang bermindset tidak tetap atau bermindset tumbuh? Bermindset tumbuh. Kalau menurut saya sih kalau bermindset tumbuhnya sebagai pelatih ya pasti dia kayak ya udah nih gagal di hari ini, mungkin hari ini udah cukup gagal, untuk yang kedepannya gimana caranya biar nggak gagal. Ya udah kita tuh yang namanya di sini kan ada namanya motivasi, sharing, terus juga kayak visualisasi. Baca kita suka kayak gitu ya Bu ya, walaupun kita udah usaha tapi yang namanya kita perlu yang namanya visualisasi biar terwujud. Biasanya kan kayak gitu kan untuk yang mindsetnya tidak tetap kayak gitu kan. Kalau dari Mas Idris ada feedback apa nih dari subbab yang udah Mas Idris baca? Kalau dari saya pribadi, poin yang saya ambil dari part-part yang saya baca juga yang pelatih Bobby Knight, ya, sang pelatih si Bobby Knight ini, saya berpendapat bahwa sang pelatih ini memiliki mindset yang tetap. Dan menurut saya, ya pribadi pendapat saya bahwa sang pelatih ini kurang tepat yang mindset yang dimiliki, gitu. Karena mindset tetapnya kurang tepat. Tadi alasannya apa sih? Kenapa? Gitu. Yang pertama, sang pelatih ini, Bobby Knight ini tidak bisa terima yang namanya kekalahan, yang namanya kegagalan. Alasan dia tidak menerima itu karena ada unsur keegoisan menurut saya. Tadi dia itu tidak mau kehilangan identitasnya dan juga yang membawa dia jadi istimewa gitu. Jadi benar-benar ada keegoisan di sini sebenarnya dari pelatih Bobby Knight. Terus yang kedua, sang pelatih si Bobby Knight ini lebih berfokus pada sumber yang membuat gagalnya atau yang membuat kalahnya pertandingan gitu, lebih kepada pemain. Nah di sudut pandang ini kayak menurut saya juga salah gitu. Dia lebih bukan berfokus kepada solusi perbaikan, tapi lebih kepada penyebabnya. Menurut saya itu salah. Jadi nggak akan clear gitu, nggak akan beres persoalan yang ada pada buku di cerita buku itulah. Misalnya persoalannya nggak akan kelar ya tadi. Kalau saya catat juga, saya note, sang pelatih ini Bobby Knight ini lebih berfokus pada Bobby Knight ini menganggap bahwa kekalahan atau kegagalan itu bersifat pribadi. Nah, lebih menyalahkan pemain yang melakukan kesalahan, bahkan sampai memaki. Sama kayak Baron, pelatih Bobby ini sampai memaki, bahkan sampai melabeli pemain itu hal yang buruk. Ada satu pemain dari cerita itu melabeli hal yang buruk, yang akhirnya dampaknya, impactnya bagi pemain itu banyak pemain secara pribadi itu tidak merasa bahagia gitu dengan mindsetnya sang pelatih, dan juga kehilangan semangat dalam berolahraga.
ya kan, hilangnya kepercayaan diri, merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Itu sih yang menurut saya impact dari mindset yang dimiliki sang pelatih. Oke, berarti sebenarnya tadi kan Mas Idris sama Mbak Arum itu menceritakan terkait mindset yang nggak tumbuh dari studi kasusnya seorang pelatih. Saya cukup impress nih, Mbak Arum masih mengambil sisi positifnya ya dari orang yang bermindset tetap ini. Tapi Mas Idris udah bilang bahwasannya ini nggak tepat. Oke, kalau menurut Mas Idris sebenarnya yang harusnya tepat tuh seperti apa sih sampai kamu bilang kalau ini tuh nggak bagus atau mungkin kamu kurang setuju? Padahal di cerita ini kalau kata Mbak Arum tadi dia sampai mendapatkan penghargaan karena dedikasinya dia atau karena jati dirinya dia yang seperti ini, gitu. Kan tetap berprestasi, Mas. Kenapa kamu masih anggap ini salah? Yang pertama emang tadi plus minus sebenarnya. Tadi tekanannya yang berdampak bahaya sebenarnya buat pemain. Sebenarnya ada cara lain loh untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan prestasi dari jalur pertandingan yang dalam cerita itu gitu. Dari mulai kayak memotivasi, memberikan alasan kenapa pemain ini melakukan kesalahan, memberikan solusi agar tidak terjadinya kesalahan dengan cara yang baik, nggak memaki, nggak menghina, melabeli hal buruk. Itu yang menurut saya. Oke, ini seru ya guys. Sekarang ada pro sama kontranya nih. Nih Mbak, tadi kan Mas Idris kontra nih. Kamu kan pro gitu ya. Gimana cara? Kalau saya sih lebih pengen tanya gini. Oke Mas, mungkin kamu beranggapan ini sebuah kontradiktif gitu ya. Tapi kan si pelatih ini beranggapan dia tuh bermindset tetap dan saklek ini untuk mendisiplinkan timnya. Bahasanya ya didisiplinkan aja dia tetap kalah nih. Gimana enggak? Bahkan karena disiplinnya ini loh dia bisa menang gitu atau bisa dapat penghargaan. Itu gimana Mas menurut pendapat kamu? Seharusnya sih kalau menurut saya seharusnya dia lebih ngebuka lagi pandangannya. Sebenarnya banyak cara juga, nggak harus dengan cara keras sampai dapatkan medali. Sebenarnya kan banyak juga gitu loh orang-orang yang sukses lah bahasanya dalam memenangkan pertandingan segala macam dengan cara yang lebih baik. Oke. Coba kamu ada feedback gak kira-kira nih dari kontranya Mas Idris? Sebenarnya sih tergantung Saya dari ceritanya Najwa Shihab gitu. Kalau menurut Mbak Arum gimana? Kalau menurut saya sih tergantung lagi sih emang karakteristik dari si Bobby Knight-nya sendiri atau memang si Bobby Knight-nya sendiri itu lagi berhadapan dengan tim yang kita nggak tahu ya di lapangan tuh ngadepin tim yang kayak gimana. Kita tahu sendiri ngadepin tim logistik. Gimana ini dendam pribadi ya guys? Mungkin ada sisi belakang yang tidak disebutkan gitu. Kita berkacamata lewat si penulis aja dari sisi si Bobby Knight-nya sendiri tuh gimana gitu kan. Memang sih ada dibilang sih kita nggak tahu orang tua kita, kalau saya bilang sih adanya mindset tetap, tapi memang cara karakteristik orang tua saya ataupun sama dengan Bobby Knight itu seperti itu gitu ya. Gimana ya? Ya memang harus banget itu harus tumbuh gitu kan dengan yang orang yang sekarang ini kan parenting lah bilangnya sebutannya kayak gitu. Biar gak trauma gitu. Iya, orang tua bisa dididiknya dengan mendidik anak ya dengan cara halus gitu kan. Beda sama yang dulu nyuruh tidur aja mesti suara keras gitu kan, terus sama sapu terus ya terus dulu ya sekarang gaya parenting orang tua sekarang kayak lembut gitu. Cuma balik lagi kita ngadepin anak ataupun ngadepin tim yang orangnya patuh, disiplin ataupun orangnya sulit yang dengerin kita gitu. Balik lagi sih seperti itu sih. Ini lewat apa sih terlepas dari si Bobby Knight sendiri gitu. Misalkan dari pro-nya sih seperti itu sih. Ini parah banget ya sampai mencekik leher pemain ini sih. Bobby Knight sadis juga ya guys. Jadi seru banget ya ini, seru banget bedah bukunya karena ada yang pro sama yang kontra gitu ya. Cuman kalau saya boleh ya sharing juga ya. Cuman kalau menurut saya gak ada yang salah sih sama mindsetnya Bobby Knight untuk apa ya, ibarat kata ngelatih timnya gitu. Cuman mungkin ada beberapa perlakuan yang emang terlalu berlebihan kalau saya bilang ya. Contohnya adalah seperti dia memaki timnya atau bahkan sampai ke reaksi fisik ya. Menurut saya kalau udah sampai fisik tuh berarti malahan saya bisa katakan ada yang salah sama si Bobby Knight nih untuk bisa untuk ngedidik timnya. Cuman mungkin hal positifnya adalah karena disiplinnya si Bobby ini dia sampai bisa dapat award pelatih terbaik ya. Iya, pelatih terbaik kan pelatih. Iya, sampai ada identitasnya. Bahkan
hal itu nggak bisa didapatkan sama orang yang banyak kompromi, orang yang banyak toleransi, itu nggak bisa didapetin. Dan untuk beberapa momen memang diperlukan mindset yang tetap, tapi beberapa momen kita juga harus terbuka ya. Contohnya kayak tadi Mas Idris sebutin, kalau dari Mbak Arum kan dari sisi si Bobinya nih, Mbak ya tadi ya, bagaimana dia ngadepin tim, kan kita nggak tahu tim dia ngeyel apa gimana. Tapi kalau dari segi tim, kita nggak pernah tahu problemnya apa, karena kan orang tuh speknya beda-beda ya. Ada yang mudah ngerti, ada yang harus metode ngajarinnya gini. Dan menurut saya sebenarnya yang paling tepat adalah kalau untuk leader atau coachnya, bagaimana dia bisa melihat situasi dan kondisi. Kalau saya diajarin, jangan pernah pelit untuk apresiasi tim. Kita boleh nuntut, tapi kita juga jangan lupa untuk appreciate segala apa yang mereka lakukan, segala perubahan kecil yang mereka usahakan. Contohnya aja, tadi Mas Idris bilang pengen bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan day to day. Itu kan harus kita appreciate, karena belum tentu orang lain mau melakukan hal itu. Benar gak? Dan kita kalau sebagai leader atau coach itu selain wajib appreciate, ada yang namanya evaluasi. Menurut saya evaluasi itu beda sama mencaci maki. Mencaci maki itu kan kayak nyalahin gitu ya. Tapi kalau evaluasi adalah seperti yang disebutkan oleh Mas Idris tadi, kita cari tahu problemnya apa, lalu muncul solusi. Memang sih kadang kita sebagai manusia kesel gitu ya sama orang kalau berbuat salah, tapi kalau mau ngomongin soal bijaknya gimana, ya kita redam dulu amarah kita, dan kita tanya alasan kenapa dia bisa sampai bikin salah. Betul nggak sih? Kadang kita itu pengen marah sama orangnya, tapi nggak pengen tahu kenapa orangnya berbuat itu. Contoh banyak deh di Indonesia kasus maling digebukin sampai mati gitu ya. Ternyata sedihnya tuh pas malingnya udah mati. Bener nggak? Karena tahu ternyata yang waktu itu pernah ngasih kamu baca berita itu maling digebukin sampai mati, terus teleponnya bunyi mulu. Pas diangkat anaknya nanya, "Bapak udah dapet uang belum? Gini." Tuh waktu itu ada beritanya dan warga tuh kayak ya ini orangnya udah mati, udah gak bisa hidup lagi gitu. Jadi menurut saya bijaknya buat temen-temen gitu ya, itu oke banget untuk punya mindset tetap, karena saya pribadi juga termasuk orang yang cukup saklek gitu ya kalau saya bilang. Tapi saya juga pernah ada di momen bukan di komentar sih, kayak diberikan insight gitu ya, kamu saklek gini bagus, tapi ini loh penyebabnya, bahkan sampai ada tim kamu kayak gini. Ataupun kamu pernah mungkin ngedidik adik atau ngedidik pacar gitu ya, kalau terlalu strict sama kayak saya lupa perumpamannya apa, tapi ada sesuatu yang ketika kita tarik terlalu keras dia malah patah. Tapi kalau kita pelan tuh dia elastis kayak karet gitu. Sama kayak kalau kita buat ngelola orang, kita kan kelolanya tuh manusia, bukan kelola barang atau kelola robot yang bilang A dia bisa A. Tapi kita kelola manusia yang dia punya emosi, punya perasaan, punya pemikiran juga. Jadi salah satu tips yang bisa kita lakukan adalah dengan cari tahu lebih dalam. Dan yang kedua adalah kita harus tahu motivasi orang tersebut. Motivasi orang tersebut adalah gini, misal saya pengen kerja sama Arum, saya pengen Arum bisa ngerjain project saya, tapi saya akan sulit untuk bisa ngerjain project ini kalau saya nggak kenal Arum. Cara kerjanya gimana, motivasi Arum apa. Contoh, Arum saya mau kita dapat 1M, tapi kalau Arum nggak punya motivasi untuk bisa dapetin 1M, kan sulit untuk bisa capai itu. Tapi kalau Mbak, kira-kira kalau dapat 1M mau apa? Tuh, misalkan gitu kan. Kalau Mbak Arum tahu, oh iya, jadi nanti kita harus cari tahu gitu motivasinya orang lain. Misalnya kayak timnya si Bobi ini, siapa tahu ada yang nggak tahu makna kalau menang tuh dapat apa. Bener nggak? Kalau kalah tuh kenapa? Kadang orang tuh nggak tahu loh, kayak emang kenapa sih kalau kalah? Emang kenapa sih kalau menang? Ada loh orang yang seperti itu. Jadi kita harus cari tahu, gali lebih dalam motivasinya teman-teman gimana, dan dijelasin kita punya target ini, tujuannya untuk ini gitu. Dan kita kasih tahu juga kalau kamu melakukan kesalahan ini, impactnya ini. Contoh misalkan kalau dalam pekerjaan, baru kalau kamu salah PO ini loh, ruginya buat kamu ini loh. Kita juga jelasin kerugian apa yang dialami soal yang diterima sama tim. Kalau ini kan Bobi kan lebih kayak nanya, kenapa sih lu kalah? Kayak gini aja nggak becus. Gue kan udah ngajarin lu, tanpa dia kasih tahu ke timnya, Kak kalau kita kalah tuh gini loh, dan kalau kita menang gini loh gitu. Dan menurut saya untuk mindset yang Bobi ini
dampak buruknya adalah dia bisa kehilangan kepercayaan dari timnya kalau nggak berhasil. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena ya dia akan anggap lu udah keras kayak gini aja kita nggak berhasil. Bener kata Mas Idris dan Mbak Arum, selain menyakiti hati itu juga bisa mendemotivasi teman-teman yang lagi dikelola sama si Bobby gitu. Jadi itu akan kehilangan trust, padahal seorang pemimpin atau seorang coach itu bukan apa-apa tanpa timnya. Karena secara kasarnya timnya kan yang ngerjain kerjaan, bukan bosnya. Gitu nggak? Kalau timnya nggak bisa diajak, ya nggak akan pernah selesai. Kalau kata Mas Idris tadi, nggak akan ketemu solusinya. Yang ada urat sama urat, buyar ya timnya. Dan menurut saya kayaknya Bobby ini lebih cocok untuk coaching doang, nggak cocok untuk mengelola tim. Mungkin kayak untuk les doang, kayak kamu pernah nggak les matematika, gue galak. Udah cuman kayak gitu, tapi kayak kalau bener-bener buat sustain, buat tumbuh, buat memperbesar tim akan sulit karena nggak semua orang mau dipimpin dengan cara seperti ini, benar nggak? Itu sih feedback saya. Ada lagi nggak dari teman-teman? Seru nih. Dewas ini satu Mbak Arum, mungkin sebagai penutupnya gini aja deh. Kira-kira kalau kamu jadi seorang pemimpin, kamu pengen jadi seperti Bobby atau tidak? Seperti Bobby, ada ambil saya strict. Oke. Ada ambil strict, tapi caranya itu adalah tidak sampai kekerasan ya, dan sampai tidak ada masuk kekerasan visual ataupun verbal, itu enggak. Mungkin strictnya itu adalah ya udah nada intonasi saya aja yang strict gitu, ataupun mungkin mimik saya aja strict, tapi nada intonasi yang tinggi itu adalah mencerminkan ya orang tuh pasti attention banget kan dengan ini gitu, pokoknya tinggi ujungnya itu pasti orang tuh udah dengar gitu, dan orang tuh kayak oh ya tunduk gitu, nggak usah perlu sampai Takut. mencaci maki segala itu sih enggak, tapi mimik saya cuma kata kayak antagonis udah cukup gitu. Oke, berarti sih tim Bobby ya. Kalau Mas Idris, kalau misalkan mau jadi pemimpin, mau kayak Bobby atau mau kayak yang lain? Saya tetap kontra. Oke. Kan kita nggak bisa memilih pemimpin kita kayak apa, ya. Kalau Mas Idris sama Mbak Arum, bagaimana cara kamu untuk bisa tetap survive dalam sebuah pekerjaan atau misi kamu di luar dari pemimpin kamu yang seperti apalah bentuknya? Tetap aja sih Pak, namanya kita kerja sama pemimpin ada ya kayak gitu kan. Ya kita sebagai bawahan ya kita mengikuti aturannya, mengikuti namanya kita kerja sama lu sih kayak gitu sih Bu, untuk mendapatkan Aduh banget, kamu gak usah gak enakan sama aku. Begitu sih dengan kalau misalnya ada pemikiran saya yang lain gitu, nggak enak gitu, saya diatur-atur Iya. jam kerja, saya harus berangkat lebih pagi, dan itu memang sebenarnya sih saya juga ada jengahnya gitu, kalau bilang jujur gitu. Cuman balik lagi, kita kerja di perusahaan di bawah kepemimpinan, ya itulah kita harus sama tunduk dan ikuti aturan. Oke, kalau Mas Idris gimana? Dari saya, tadi pertanyaan pertama saya belum ngejelasin alasannya loh. Oh iya, oke. Oke, kirain kamu cuma ngomong kontra doang. Oke. Berarti ke pertanyaan pertama ya guys. Jadi kalau Mas Idris jadi pemimpin, Mas Idris gak mau jadi pemimpin kayak si Bobby ini ya. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Yang pertama, saya nggak akan menyamaratakan tim saya gitu, karena tadi dia punya karakter yang berbeda-beda, dia punya cara berpikir yang berbeda-beda. Jadi memang nggak bisa dipukul rata. Kita harus bisa mengetahui karakter dari beberapa tim gitu. Oke. Ada yang bisa dipaksa, ada yang dibentak baru sadar, ada juga yang harus dilus-lus, harus dimanja. Dimanja nih. Ya mungkin baru bisa berkembang. Oke, itu ya kalau dari Mas Idris. Saya mau jadi anak buahnya Mas Idris aja. Oke, nah yang kedua Mas Idris, kalau kamu jadi staff kan kita nggak bisa pilih pemimpin nih, tapi kan kita juga pengen sukses dalam berkarir ya, namanya kerja sama orang. Gimana tips kamu supaya kita bisa tetap survive dan berhasil di luar dari tekanan yang ada gitu? Dari saya soal survive, dengan dia punya kemauan dulu, yang pertama punya kemauan mau berkembang, yang kedua mau berpikir, mau menambah knowledge atau pengetahuan, ya banyak lah media-medianya, dari baca buku atau mungkin film, video yang Baru itu baru
ngajak kita berkembang, banyak relasi juga gitu loh. Jadi poin-poin atau apa ya bisa dibilang ya, kekuatan-kekuatan ini yang dari skill elemen ini bisa kita tuangin di kerjaan, gitu, bisa buat diskusi. Betul sekali. Oke, berarti itu ya cara tips dari Mbak Arum sama juga Mas Idris dengan Mbak Arum. Gitu ya. Oke, mungkin dari saya tambahan sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya jadi ingat waktu itu saya dikasih tahu sama ownernya Coach Shop gitu ya. Kebanyakan dari kita tuh pasti rasanya suka capek ya ketika kerja, entah tekanan dari atasan, tekanan dari teman ataupun tekanan dari kompetisi di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, dari itu kadang kan lelah gitu ya terkadang. Nah, itu saya dikasih tipsnya seperti ini. Jadikan semua hal itu enjoy dan jadikan itu tuh sebuah tantangan. Kenapa dibilang tantangan? Karena kalau kamu itu jadiin beban, yang ada tuh kamu dapat tekanan dari luar. Tapi kalau misalkan kamu jadiin itu tantangan, nanti kamu tuh jadi tertantang untuk melakukan itu dan selesaikan itu apapun keadaannya. Gitu. Jadi bisa di reframe terkait tekanan yang ada. Terus yang kedua, temukan motivasi menurut saya. Temukan motivasi dalam diri. Kenapa kamu ada hari ini di sini dan melakukan hal ini? Kalau dulu ya saya, to be honest, saya pernah kerja sampai mau keluar sebenarnya. Saya juga pernah. Ya, saya nggak tahu kalau teman-teman pernah nggak pernah. Nah, tapi saya tuh punya satu motivasi yang benar-benar kuat sampai akhirnya saya bertahan di sini. Saya pernah mau keluar dari Coach Shop sejujurnya. Waktu dulu ya, kayak 6 bulan kerja. Dan salah satu alasannya itu karena temennya, karena partner kerjanya. Sampai nangis-nangis kadang saya kalau kerja. Saya motivasinya satu, saya butuh duit, saya harus cari duit. Saya nggak peduli orang ngapain saya selagi dia tuh nggak main fisik sama saya. Selagi saya kerjaannya benar, saya tidak mencuri, saya tidak bohong, saya benar-benar ngerjain apa yang diminta kerjain dan saya dibayar dengan semestinya, saya akan tetap bekerja tanpa menghiraukan apa sikap orang lain ke saya. Saya sampai yang nggak punya teman dan udah kerja pulang aja kayak benar-benar saya cuman teman kerjaannya itu komputer doang gitu. Saya pernah ada di momen seperti itu dan saya tetap survive sampai dengan hari ini dan sampai menjadi seperti ini, sampai saya punya anak-anak banyak sekali dan itu yang bikin saya belajar. Saya nggak mau digituin sama orang, jadi saya juga nggak boleh gituin orang. Benar nggak? Iya kan? Kan gak enak digituin ya sama orang. Ibarat kata kan kita tahu kamu cari uang kan di sini, Mas juga cari uang kan di sini, gitu. Jadi kalau kata bos saya, kita di sini sama-sama cari nafkah, maka ada baiknya kita tuh saling memberikan yang terbaik satu sama lain. Karena kamu datang ke sini bukan cuma buat main atau buat iseng-iseng nggak sih, tapi kan ada tujuan. Oh iya, ingat buat ngasih makan orang rumah. Oh iya, ingat buat menata masa depan. Oh iya, ingat uangnya dipakai buat ini dan itu. Gitu. Jadi kalau kita ingat itu, pasti kita akan enggan untuk memberikan yang setengah-setengah atau bahkan sampai memberikan yang buruk atau bahkan sampai ngezolimin orang gitu. Terkadang kita sebagai staff itu lupa apa kita ngezolimin atasan kita sendiri gitu. Karena apa sih bentuk zolim itu? Ya nggak kerja, ya nggak sih, ngerjain asal-asalan itu zolim loh, sama temen dan juga sama atasanmu. Ya nggak? Karena ya kamu kan dimintanya ini, kamu ngerjainnya ini gitu. Dan prinsip saya, selagi saya dibayar dengan semestinya, nggak pernah telat, saya kerja digaji, itu saya akan jalankan apapun keadaannya. Karena posisi kamu hari ini adalah posisi yang didambakan oleh orang-orang yang bawa map coklat di luar sana. Itu yang selalu memotivasi saya sampai dengan hari ini. Jadi apapun tekanannya sama aja, di tempat lain sama aja, cuman ya kebetulan Coach Shop itu punya lingkungan yang cukup positif menurut saya, positif dan suportif. Saya juga nggak pernah tuh yang namanya dicaci maki gitu ya, nggak pernah diomelin, ya wajar ya gitu. Tapi kalau yang sampai dicaci maki bahkan dicekek sama bos, saya nggak pernah ya, alhamdulillah, dan saya nggak mau juga. Soalnya kalau dengar cerita teman-teman saya kerja itu kok parah-parah, bahkan ya sampai yang dia benar-benar jadi musuh gitu sama bosnya, itu serem banget sih gitu ya. Mungkin bosnya Bobby juga kali. Gitu. Oke teman-teman, tidak terasa sudah lebih dari 15 menit kita sharing. Semoga apa yang dibagikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menambah wawasan teman-teman, salah satunya dengan baca buku dan lihat podcast kita di Semanggi University. Kalau teman-teman butuh perlengkapan AIDC, mesin kasir dan lain-lain, teman-teman bisa belanja di mana?
di Coach Shop Jakarta. Oke, alamatnya di mana? Di Jalan Rukan Mangga 2, Blok A nomor 7. Oke, atau hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa lagi dan see you in next video. Bye.